Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian semuanya di rumah? Bu Nafi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Bu Nafi dalam belajar bersama dan bermain dengan komputer. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Bu Nafi akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi tentang text swapping atau penyatuan gambar ke dalam teks. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 5. Jadi Bu Nafi kali ini hanya mengingatkan saja. Anak-anakku semua, seperti yang kalian ketahui bahwa penyatuan gambar ke dalam teks ini tipenya sangat banyak. Dengan menggunakan ikon text swapping yang ada di dalam menu format, kalian bisa mengatur letak atau posisi gambar kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana menambahkan gambar ke dalam dokumen. Yang di situ kalian bisa mengambil gambar baik dari komputer folder kalian ya, dari dalam folder di komputer kalian ataupun mengambil gambar di internet secara online. Ada bentuk gambar yang bisa kalian dapatkan, misalnya dengan menggunakan ikon clip art, insert clip art, ataupun dengan shape. Nah, bagaimanapun caranya kalian mendapatkan gambar itu melalui insert picture, picture online, clip art, shape, ataupun yang lainnya, semuanya itu nanti bisa kalian atur dengan menggunakan text swapping. Nah, yang perlu Bu Nafi sampaikan di sini ada beberapa tipe text swapping. Ini kita sambil mengingat dulu ya untuk materi di kelas 5 dulu. Oke, kalian perhatikan untuk share screen yang akan Bu Nafi sampaikan ini. Sebelumnya Bu Nafi ingatkan untuk kalian tetap jaga kesehatan. Tadi yang belum cuci tangan dulu. Nah, baru kemudian itu kita lanjutkan kembali untuk menyimak video pembelajaran TIK kelas 6 berikut ini. Kita tunggu dulu, Bu Nafi mau share screen tentang tugas kalian dulu untuk latihan kita kali ini, yaitu pembuatan artikel. Pada pertemuan sebelum ini, kalian sudah pernah mendapatkan tugas untuk membuat editing dari artikel yang sudah Bu Nafi siapkan. Di situ kalian bisa memilih, ada 3 artikel. Yang pertama tentang kepramukaan, ya. Yang kedua tentang khasiat, dalam ini adalah khasiat madu murni, madu asli. Dan yang ketiga adalah artikel tentang resep makanan, dalam hal ini adalah resep terong, pecel terong. Nah, di situ pula dalam tugas itu menyertai sudah Bu Nafi lampirkan di dalam arsip PJJ kalian di Google Drive itu berupa beberapa foto yang relevan dengan 3 artikel tersebut yang kalian bisa memilihnya. Nah, kita akan mencoba memilih salah satu artikel ini sehingga nanti ketika kalian memperbaiki tugas kalian itu bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Karena beberapa tugas yang masuk ke Bu Nafi ternyata pengaturan pada gambar belum bisa dilakukan dengan maksimal. Oke, harapan Bu Nafi setelah mengikuti penjelasan pada materi ini, kalian bisa mengedit kembali tugas yang sudah kalian kerjakan itu. Kita simak lagi ya. Pada artikel yang sudah Bu Nafi bagikan, kalian mendapatkan 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah artikel mengenai Bapak Pandu Dunia atau Baden Powell, ini artikel kepramukaan. Kemudian ada juga artikel tentang khasiat madu murni, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang resep makanan. Nah, kita akan memilih salah satu dari 3 artikel ini. Kita coba untuk memilih artikel tentang khasiat madu murni. Kalau kalian sudah menentukan ini, dengan mudah kalian bisa mengcopy atau menyalin artikel yang sudah Bu Nafi siapkan ini tanpa membuat lagi. Meskipun kalau
jika kalian mau dan bisa untuk membuat artikel sendiri, pasti bisa ya kelas 6. Nanti kalian bikin artikel sendiri yang lebih menarik. Oke, sementara untuk latihan, untuk menyatukan gambar ke dalam teks, kita pakai artikel yang sudah Bu Nafi berikan ini. Kita copy, kita salin, kemudian kita copy, pakai Ctrl+C boleh, pakai ikon save, ikon copy juga boleh. Nah, kemudian kita akan membuka dokumen baru. Dengan bagaimana? New document atau pakai shortcut di keyboard kalian, Ctrl+N. Oke. Maka setelah ini, kalian langsung mempaste atau menempelkan apa yang sudah kalian tadi copy ya. Ctrl+C, Ctrl+V seperti ini. Oh iya, di dalam artikel yang sudah Bu Nafi bagikan ya, kemarin belum Bu Nafi lengkapi mengenai manfaat dari madu. Ini sudah Bu Nafi lengkapi ya. Oke. Jika sudah kalian dapatkan, sudah kalian pilih untuk satu artikel pilihan, maka silahkan sekarang kalian mengedit artikel ini ya dengan cara apa? Yang pertama kita cek dulu bagaimana judulnya. Yang jelas judul harus berada di atas. Judul jangan di bawah ya. Judul ada di atas, kemudian di tengah boleh nanti ikonnya bisa kalian ganti huruf yang besar itu yang depan. Nanti kalian pakai apa untuk mengganti font secara otomatis, secara cepat? Ya, kita menggunakan Cengkes seperti ini ya. Nanti kalau dirubah depannya saja boleh seperti ini atau mungkin dipakai huruf besar semua. Yang jelas fontnya nanti berada, maaf untuk letak judulnya ada di tengah atas seperti ini. Kemudian untuk memperjelas judul bisa kalian menggunakan pengaturan untuk fontnya ini pakai bold, ditebalkan. Jika sudah, artikel juga sudah siap, kita sekarang akan menambahkan gambar atau foto yang sudah kita miliki, yang sudah tentunya karena ini gambarnya sudah Bu Nafi siapkan, kalian sudah mendownload itu dari arsip PJJ sehingga gambar yang kalian miliki sekarang menjadi gambar yang offline, yaitu picture yang sudah tersimpan di dalam folder di dalam komputer kalian. Kita akan insert picture dari gambar yang sudah kalian siapkan itu, yang sudah kalian pilih. Untuk letak dari kursor, ini nanti akan menentukan di mana letak gambar itu akan ditambahkan di dalam dokumen kalian. Nah, kali ini Bu Nafi akan meletakkan kursor ya, seperti ini. Bu Nafi besarkan tampilannya. Kursor Bu Nafi letakkan di awal paragraf 1 di sini. Kemudian kalau sudah, kita akan insert picture. Dan otomatis nanti akan muncul kotak dialog insert picture yang akan menunjukkan di mana letak gambar yang kita perlukan. Nah, kebetulan kalau di komputer Bu Nafi menyimpan di dalam folder kelas 6. Nah, di sini tinggal kita pilih nanti gambar yang relevan dengan gambar yang cocok, yang sesuai dengan artikel yang sudah kita pilih. Nah, karena kita tadi memilih tentang madu, maka kita akan menambahkan pula di sini gambar ya, tentang madu, yaitu ini. Oke. Kalau sudah, maka secara otomatis gambar akan dengan mudah kita tambahkan ke dalam dokumen kita. Nah, anak-anakku semua, yang seperti kalian ketahui bahwa setiap foto atau gambar yang kita tambahkan ke dalam dokumen ini, maka dia akan otomatis dalam settingan text wrapping atau posisi gambar yang sesuai dengan letak paragraf tadi, yaitu dalam kata lain istilah di sini adalah dengan menggunakan tipe inline with text. Kita lihat di sini ya. Ini bagaimana kita tahu bahwa gambar ini menggunakan tipe inline with text? Kita bisa aktifkan gambar kita dulu, seperti ini. Kemudian akan muncul menu baru dalam deretan menu di atas, yaitu menu format, kita klik. Kemudian kita cek pada text block-nya atau wrap text-nya di sini. Ya, tampak ya di situ ya.
Kemudian kita klik. Jika ikon itu aktif, maka ada indikasi atau ciri bahwa ikon itu berwarna lain dari ikon yang lain. Seperti di sini adalah inline with text. Bandingkan dengan ikon yang lain yang tampak tidak aktif. Ikon yang aktif ada indikasi berwarna beda. Seperti ini, inline with text. Nah, jika seperti itu, kita akan tahu bahwa gambar kita memiliki settingan dengan wrap text-nya adalah inline with text, di mana gambar ini akan menyesuaikan dengan perintah yang ada di dalam paragraf itu atau pada teks di mana gambar itu berada. Kita coba, misalnya pada paragraf ini, pada teks di mana gambar itu berada, kita beri pengaturan perataannya, yaitu misalnya pada rata kiri. Maka gambar ini pun akan kita perkecil dulu gambarnya. Nah, maka gambar ini pun akan ikut mepet ke kiri. Seperti ini. Kalau kita rata kanan, gambar itu pun akan bergeser ke kanan, mengikuti perintah yang diberikan pada paragraf di mana dia berada. Kalau kita memberi pengaturan pada line center, maka gambar pun juga akan bergeser. Berbeda ketika gambar ini mempunyai pengaturan yang lain. Kita klik coba, kemudian formatnya kita ganti dengan text wrap-nya pada bentuk yang lain, misalnya top and bottom, atau mungkin in front of text. Nah, ketika ada perintah in front of text pada pengaturan gambar, kita lihat paragraf atau teks di belakangnya ketika mendapat pengaturan apapun, maka gambar tidak akan terpengaruh sama sekali. Karena pada posisi seperti ini, gambar tidak punya kaitannya dengan teks yang ada di belakangnya, di sampingnya, di atasnya, atau dimanapun. Bahkan gambar dengan posisi in front of text di sini, dia bisa bebas diletakkan di mana saja. Kita coba, ketika kita drag ini, kita pindah ke sini, kita pindah ke bawah, kita geser lagi ke sini, kita ke tengah juga. Lihat, teks yang ada di belakangnya tidak terpengaruh sama sekali. Gitu ya. Kita coba pada bentuk yang lain, yaitu pada bentuk square. Lihat, ini kita aktifkan bentuk kotaknya. Nah, apa yang terjadi ketika kita memberi pengaturan pada gambar kita dengan text wrapping tipe squares ini atau bentuk kotak? Lihat, apa yang terjadi? Nah, secara otomatis teks yang berada di sekitar gambar ini pun akan membentuk kotak. Nah, ini nanti akan beda sedikit dengan pengaturan pada tag. Tag ini hampir sama dengan square atau yang berbentuk kotak. Bedanya adalah kalau square di sini, ya, lihat karakter dari hurufnya itu agak renggang. Tapi kalau tag, dia karakter hurufnya ini nanti agak merapat. Bedanya sangat tipis sekali. Makanya di sini seringkali dikelompokkan menjadi satu, square and tag, ya, karena ada perbedaannya hanya sedikit sekali. Kita coba lagi pada bentuk tipe yang lain masih tentang text wrapping ini ya, yaitu stroke, ya, di mana huruf-hurufnya nanti, ya. Nah ini juga perbedaannya juga sedikit, dia akan menyebar stroke ya, dia akan ada di sekitar sini secara acak. Jadi kalau square tadi ini bentuknya juga hampir sama sebenarnya. Kemudian ada juga kite dan satu lagi adalah stroke. Ya, jadi antara square, tag, and stroke ini bentuknya itu hampir mirip, yaitu teks yang ada di sekitarnya ini, ya, ini nanti mengelilingi gambar yang ada. Tinggal kita nanti naruhnya di mana untuk untuk gambar ini, mau di tengah atau di pinggir seperti ini. Nah, ini hampir sama bentuknya antara square
dike, dan stroke. Ya, ini bedanya seperti itu tadi. Sedikit sekali. Jadi kadang hampir nggak bisa dibedakan kalau kita nggak jeli. Kemudian ada bentuk yang lain. Misalnya kita akan mencoba adalah top and bottom. Nah, ini top and bottom sih sangat kentara sekali ya perbedaannya. Dimana kalau kita letakkan sebuah gambar, ini biasanya digunakan untuk pengaturan gambar yang besar. Jadi gambarnya seperti ini, bisa gambar-gambar besar seperti ini. Nah, ini kita umumnya kalau pakai gambar yang ukuran besar menggunakan pengaturan top and bottom. Kenapa? Karena nanti biar tidak terlalu banyak space atau ruang yang kosong. Jadi nanti dipenuhi seperti ini. Sehingga untuk letak teksnya nanti berada di atas atau di bawahnya gambar. Ini top and bottom. Secara otomatis nanti akan menyibak ya, teksnya menyibak mau ke atasnya atau ke bawahnya. Tergantung kita untuk memposisikan di mana gambar itu berada. Nah, ini text and bottom. Kemudian ada lagi yang namanya behind text, di mana gambar berada di bawah teksnya. Nah, ini nanti hati-hati. Biasanya kalau nanti sudah di bawahnya, kalian nanti akan kesulitan untuk memberi pengaturan gambar. Kita cek sekarang. Behind text. Nah, jadi nanti gambarnya ini akan ketumpuk teksnya. Nah, untuk yang jenis ini nanti akan kita praktekkan yang di belakang ya. Oke. Kemudian ada lagi, satu lagi adalah in front of text. Tadi sudah sempat Bu Nafi singgung bahwa in front of text ini memberi kalian peluang untuk memberi pengaturan dengan bebas pada gambar. Kalian bisa mengatur ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nah, jika dihitung ada sekitar 6 ya, 6, 7, 8. 8 tipe ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. 8-nya tadi ini top and bottom jadi 1. Jadi ada 8 jenis pengaturan untuk text wrapping ini yang bisa kalian gunakan sesuai dengan keperluan yang kalian inginkan. Oke, kita sekarang akan mencoba satu saja untuk pengaturan pada gambar ini, untuk menyatukan gambar seperti yang tadi sudah Bu Nafi sampaikan, yaitu pengaturan behind text, di mana teksnya nanti berada di atas gambar. Kita coba satu aja seperti ini. Behind text, lihat gambar pun akan berada di belakang teks seperti ini. Nah, terus bagaimana solusinya? Kita akan menseleksi teks mana yang perlu kita cantumkan di dalam gambar ini. Nah, di sini nanti berarti kalian mempunyai 2 objek untuk bisa diinformasikan melalui dokumen kalian. Apa itu? Teks dan gambar. Agar teks dan gambar kalian tidak mengurangi maknanya, jadi gambarnya dapat, teksnya juga tidak hilang, artinya tetap bisa didapatkan informasi dalam teks itu, maka beri pengaturan pada marginnya. Lihat, kita akan mengatur ini di sini. Kemudian sekarang kita pengaturan teksnya, ini kita taruh di bawah, boleh. Kemudian spasinya akan kita kurangin menjadi 1 spasi seperti ini, biar tampak untuk teksnya terbaca dengan baik. Maka kita bisa memberi penajaman dengan apa? Highlighting, ini juga bisa seperti ini ya. Ini kita atur untuk fontnya, atau bisa juga dengan menggunakan pengaturan pada gambar. Dengan cara apa? Kita aktifkan gambar kita, kemudian kita atur yang nama kecerahannya. Nih, pakai apa tadi ikonnya? Format ya, menu format. Kemudian dari grup adjust-nya ini kita atur dari kecerahannya seperti ini bisa ya. Nah, kalau sudah maka nanti bisa terbaca teksnya, tidak seperti tadi. Ini cara pertama untuk menyatukan gambar dengan teksnya seperti tadi. Oke, jika kalian sudah memberi pengaturan seperti ini, kita akan atur seperti ini dulu, coba.
Nah, jika sudah seperti ini, sekarang pengaturan apa lagi yang bisa kita berikan? Ingat, pada materi insert picture pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa memberi pengaturan pada gambar mengenai apa saja. Yang pertama adalah pengaturan dari ukuran gambar. Tadi kita sudah coba ya, ketika gambar ditambahkan ternyata terlalu besar. Nah, kita bisa merubah ukurannya, dikecilkan, mau dibesarkan ke kanan ke kiri boleh, menggunakan langsung pada titik-titik yang sudah ada di tepi gambar kalian, atau bisa juga menggunakan format, kemudian aturan pada group size-nya ini bisa kalian tentukan secara manual di sini pada kotaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ukuran, kalian bisa memberi pengaturan pada apa? Kecerahan seperti tadi, sehingga teks yang kita masukkan ke dalam gambar pun bisa terbaca dengan baik ya. Gambarnya ini kecerahannya kita atur seperti sedemikian rupa. Mau diterangkan, mau digelapkan, ini bisa seperti ini ya. Kemudian ada juga satu lagi adalah border. Kita bisa menambahkan garis tepi atau border dalam gambar atau foto yang kita tambahkan dalam dokumen ini dengan cara mengaktifkan menu format. Kemudian kita aktifkan picture style-nya. Di situ ada pilihan border secara otomatis, kalian bisa memilih dari situ ya. Dari sini bisa. Atau kalian kepingin warna yang lain dari warna picture bordernya, bisa kalian tentukan sendiri di sini seperti ini ya. Warnanya juga bisa kalian tentukan sendiri, bahkan ketebalan garis tepinya bisa kalian atur seperti ini, boleh ya. Nah, ini sudah dapat satu gambar, kita akan menambahkan gambar satu lagi. Kita lihat gambar kita seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan sedikit informasi dari gambar yang kita miliki nanti. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan text box. Di dalam text box nanti, kalian bisa memberikan informasi tambahan dari gambar yang kalian tambahkan. Informasi apa misalnya? Bisa sumber dari gambar kalian. Ini langsung kalian tambahkan, misalnya sumber gambar. Bu Nafi ulangi, untuk menambahkan keterangan pada gambar, kalian bisa menambahkan dengan cara insert text box seperti ini. Kemudian kalian atur ukuran dari text box yang kalian inginkan, karena ini sebuah keterangan, jadi kalian tidak perlu membuat text box yang besar ya, kecil saja. Kemudian kita atur paragraf di dalamnya, CTRL-A, ya kita seleksi untuk keterangan di dalamnya, kemudian klik kanan, kita atur paragrafnya cukup 1 spasi saja, kemudian oke. Kalau sudah, pada blok biru atau di bagian dalamnya ini tinggal kalian masukkan teks yang kalian ingin tambahkan. Misalnya kita akan menyampaikan keterangan gambar itu adalah berupa sumber gambar yang yang kita dapat, yaitu gambar ini kita dapatkan, misalnya kalau kalian dapatkan dari Bu Nafi, boleh disampaikan sumber gambar Bu Nafi, atau mungkin kalian dapatkan dari internet, boleh kalian tambahkan seperti ini. Karena dalam etika digital kita tentu tetap menghargai yang namanya hak cipta gambar. Nah, kebetulan kalau gambar yang ini Bu Nafi dapatkan sendiri, jadi kita bisa nambahkan seperti ini. Masih dalam keterampilan yang kalian miliki dalam olah gambar, olah text box seperti ini. Lihat text box ini bentuknya seperti apa? Rectangle ya, gambar ya. Nah, artinya di sini kalian bisa mengedit shape-nya. Misalnya kalian di sini klik ya, kita aktifkan text box-nya, maka format menunya nanti akan memberi pilihan beberapa kelompok. Antara lain kelompok atau grupnya adalah insert shape, shape style, dan yang lain-lainnya. Nah, ini nanti kalian bisa mengatur, bisa merubah bahkan bentuk shape-nya ini. Nah, seperti biasa, warnanya, ya bentuk shape-nya bisa kalian rubah, yang lain boleh. Kemudian shape fill-nya juga bisa kalian rubah seperti ini, bisa kalian tambahkan warnanya.
Untuk fontnya Bu Nafi kurangin karena ini sebuah keterangan saja. Mungkin nggak kepingin ada garis tepinya, maka shape outline-nya ini kalian nonaktifkan, no shape outline. Tapi kalau ingin menggunakan garis tepi, ya kalian aktifkan, bahkan warnanya juga bisa dirubah. Begitu ya, dan pengaturan-pengaturan yang lainnya berkaitan dengan text box bisa kalian gunakan. Kalian sudah bisa untuk ini. Oke, selanjutnya karena yang diminta dalam pembuatan artikel ini gambarnya minimal ada 2, maka kita bisa meletakkan satu gambar pada teks yang lain. Nah, kita coba untuk di sini, ya kita letakkan kursor kita di sini, kita tambahkan insert picture yang lain pada gambar yang lain. Nah, wah ternyata besar sekali ya gambarnya. Oke, kita akan rubah ukurannya agak kecil begini dan kita beri pengaturan. Kalau tadi kalian sudah memberi pengaturan, yang pertama adalah untuk mengatur besar atau kecilnya gambar, yang kedua mengatur kecerahan, kemudian yang ketiga untuk mengatur border. Nah, untuk kali ini kalian juga bisa ternyata untuk memotong gambar yang kalian miliki. Dengan cara apa? Kalian aktifkan gambar kalian seperti ini. Kita Bu Nafi besarkan ya. Nah, kalian aktifkan gambarnya seperti biasa. Kalian ketahui menu format akan muncul pada deret atas. Lalu kita akan memilih pada group size. Di situ ada pilihan crop. Nah, ini bisa kalian potong langsung sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Misalnya kalian hanya butuh gambar madunya, gambar belakangnya nggak perlu. Oke. Nah, akhirnya kita hanya dapat ukuran secukupnya saja. Selain memotong gambar, kita juga bisa untuk memutar gambar. Lihat pada gambar ini, pada picture ini ya, ada nokta berwarna hijau. Fungsinya untuk apa? Ya benar, untuk memutar gambar sampai 360 derajat. Nah, bisa. Nanti misalnya gambarnya mau dimiringkan sedikit seperti ini, boleh. Pengen dimiringkan sedikit seperti ini juga boleh. Oke ya, itu rotate namanya. Oke. Selain rotate, nanti tentunya text wrapping bisa kalian atur. Jadi sekali lagi dalam pengaturan picture ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mengatur ukuran gambar. Yang kedua, kita bisa mengatur kecerahan gambar dengan menggunakan apa tadi? Ya, adjust. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberi warna bordernya atau kita bisa mengatur bordernya, border picture border. Yang keempat, kita bisa memotong gambar dengan menggunakan apa? Ya, crop. Picture cropping ya. Di crop. Yang kelima, apa tadi? Ya, rotate. Kita bisa memutar gambar baik dengan manual pakai nokta hijau ini atau dengan menggunakan ikon rotate pada group range. Nih, ya. Ada rotate-nya di sini pilihan, kalau yang di group range ada beberapa pilihan saja, tapi nanti kalau yang pakai langsung kalian bisa memutar 360 derajat. Dan yang keenam adalah text wrapping seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Oke ya. Kali ini Bu Nafi akan mengatur ini kita beri tadi, ini picture bordernya kita beri warna orange. Kemudian pengaturannya, text wrappingnya Bu Nafi akan taruh di sini adalah in front of text di sini, sehingga nanti mana tadi ini Bu Nafi bisa meletakkan sesukanya di mana baiknya untuk gambar ini. Bu Nafi mau meletakkan di sebelah sini. Cuman resikonya teks di belakangnya nggak tampak ya kan. Nah ini Bu Nafi akan memberi pengaturan pada teks di belakangnya, yaitu untuk marginnya Bu Nafi tata, ditarik ke sini. Nah jadinya seperti ini. Oke. Setelah itu nanti diberi tambahan keterangan, yaitu dengan menggunakan text box biar tahu ini gambarnya seperti apa, maksudnya kok ada gambar madu di situ. Oke, kita atur dulu letak text box-nya sendiri. Kemudian Bu Nafi akan menambahkan sedikit keterangan di dalam text box ini berupa
terserah kita ya. Madu asli memiliki banyak khasiat. Memiliki khasiat banyak sekali. Nah, itu aja. Nanti keterangannya ada di dalam teks. Ini kita atur, kita seleksi, Ctrl A boleh, kemudian klik kanan, paragraf, kita ambil spasinya satu saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur text box-nya biar tidak terlalu besar. Kemudian ukuran fontnya cukup 10 saja karena di sini juga berupa keterangan saja ya. Nah, ini boleh nanti misalnya text box-nya dikasih warna yang lain, kuning biar kelihatan misalnya. Nih keterangan gambar. Gambar 2. Oke, madu asli memiliki khasiat yang banyak sekali. Ini keterangannya. Oke, tadi yang gambar ini gambar 1. Sumber gambar dari internet misalnya, boleh. Oke, nah sekarang kita cek untuk teks kita, naskah kita sudah dapatkan di sini. Gambar 2 kita sudah tambahkan. Kemudian sebentar. Kemudian keterangan gambar juga sudah kita berikan. Kalau text box itu bisa kita pindah-pindah ya, seperti pengaturan gambar in front of text ya. Jadi bisa kita taruh di mana-mana. Kemudian jika sudah seperti ini, teks sudah ada, ini gambar juga sudah ada, pengaturan yang lain juga sudah. Ingat, karena ini bukan artikel asli kalian, untuk memberikan identitas pada hasil karya kalian ini, silakan untuk menambahkan identitas kalian di bawah, anggap saja kalian sebagai editor. Nah, editor artikel. Nah, untuk menulis editor artikel, nanti kalian tulis aja editor. Misalnya nama Bu Nafi ya, misalnya 6A begitu. 6A, nomor absen, nama kalian seperti ini, kemudian artikel. Nanti seperti ini, editor, untuk sekedar memberi nama identitasnya. Nah, untuk seperti ini, kalian bisa menaruh di dalam shape, biar tidak melulu biasa ya. Jadi kita tambahkan shape saja di sini, sekalian kita berlatih, kita tambahkan sebuah banner di sini. Nah, klik kanan, kita tambahkan menambahkan teks di situ. Kita copy dari sini biar tidak ngetik lagi. X, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, boleh nanti terus diatur yang lain bahwa ini adalah sebagai editor. Ya, gampang ya membuatnya ya. Ini kita atur paragrafnya cukup 1 spasi aja. Oke, jika sudah, maka sebentar, maka ini nanti bisa kalian simpan. Oke ya. Untuk terakhir, kita simpan dengan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Jangan lupa kita simpan pada folder yang kalian miliki, yaitu kelas 6C misalnya, kemudian 6B aja, kemudian nomor absen, nama, terus yang terakhir adalah artikel. Kalian simpan dengan baik, sehingga jika nanti kalian akan mengedit kembali, kalian bisa tetap memiliki file ini dengan aman, disimpan. Nah, jika sudah tersimpan seperti ini, tinggal kalian nanti mengirim soft copy-nya, bukan fotonya ya. Kalian kirim soft copy-nya ke GF. Tapi bagi kalian yang tidak punya komputer atau laptop, kalian bisa menulis itu di buku atau di kertas, tambahkan gambar yang relevan, kemudian baru difoto. Itu yang mengerjakan secara manual dengan menulis tangan. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu ya penjelasan Bu Nafi mengenai text drawing dan praktek salah satu artikel untuk diedit dengan menambahkan gambar di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran TIK online bersama Bu Nafi. Bertemu kembali dengan Bu Nafi dalam pembelajaran TIK kelas 6 berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum subscribe, yang belum like, subscribe dulu, like dulu channel Bu Nafi di YouTube. Jangan lupa tulis identitas kalian pada kolom komentar. Terima kasih.